Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Syarif Khalili, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah materi Al-Quran Hadis MTSMA. Baiklah, di sini saya akan menjawab UTS materi Al-Quran Hadis berupa item soal apa perbedaan pokok antara Al-Quran hadis serta apa saja fungsi hadis terhadap Al-Quran. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut tentang perbedaan pokok Al-Quran dan hadis, kita perlu memahami pengertian dari keduanya. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memuat beragam ajaran Islam, aturan hidup, perintah Allah, larangan Allah, serta ilmu pengetahuan yang menjadi pedoman hidup bagi pemeluk agama Islam. Keaslian dan kemurnian dalam Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam akan selalu terjamin, sebab Allah sendiri yang menjamin pemeliharaannya. Sedangkan pengertian hadis adalah baru yang merupakan lawan dari kata qadim atau lama. Menurut ahli hadis, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik itu perkataan, sifat, ketetapan, maupun segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat. Demikian dapat dipahami bahwa hadis merupakan segala sesuatu yang berdasarkan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan maupun perbuatan. Berbeda dengan Al-Quran yang merupakan kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa perbedaan Al-Quran dan hadis adalah isinya. Al-Quran berisi firman Allah dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga yang memeliharanya. Sedangkan hadis merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun fungsi hadis adalah yang pertama, bayan at-takrir atau memperjelas isi Al-Quran, yang berarti memperkuat isi dari Al-Quran. Sebagai contoh hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim terkait perintah berwudu, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak diterima sholat seseorang yang berhadas sampai ia berwudu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, bayan at-tasyri' atau memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada di Al-Quran, yakni sebagai pemberi kepastian hukum atau ajaran-ajaran Islam yang tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Biasanya Al-Quran hanya menerangkan pokok-pokoknya saja. Contohnya hadis mengenai zakat fitrah ini. Rasulullah telah mewajibkan zakat fitrah pada umat Islam pada bulan Ramadan 1 sok kurma atau gandum untuk setiap orang, baik merdeka atau hamba, laki-laki atau perempuan. Hadis riwayat Muslim. Fungsi yang ketiga adalah bayan nasakh atau mengganti ketentuan terdahulu. Para ulama mendefinisikan bayan nasakh berarti ketentuan yang datang kemudian dapat menghapuskan ketentuan yang terdahulu setelah ketentuan yang dianggap lebih cocok dengan lingkungannya dan lebih luas. Contohnya, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis ini menasakh Quran surat Al-Baqarah ayat 180, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seseorang di antara kamu kedatangan atau tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu, bapak, dan kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 180.
Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.